Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini ada update terbaru terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru dan tambahan TPG 100% per tanggal 27 Oktober 2025. Nah, tentu ini menggembirakan bagi teman-teman guru yang kemarin ya tanggal 27 Oktober itu telah mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya untuk yang triwulan ketiga ya. Nah, saya ucapkan selamat kepada teman-teman guru yang sudah mendapatkan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga per tanggal 27 Oktober. Dan saya doakan untuk teman-teman guru yang masih belum cair tunjangan profesi gurunya agar di tanggal 28 ini Bapak Ibu guru yang lain sudah bisa menerima tunjangan sertifikasi gurunya ya untuk yang triwulan ketiga. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, Bapak Ibu guru bisa meninggalkan di kolom komentar dari YouTube saya ini. Tapi sebelum saya bahas ini lebih mendalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi teman-teman guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk mengajar, pegangan guru, pegangan siswa, modul PPG, kemudian buku-buku PAUD dan TK, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Baik Bapak Ibu guru, tanpa panjang lebar, saya akan menginformasikan update pencairan tunjangan sertifikasi guru yang kemarin tanggal 27 Oktober ini. Jadi gambaran umum pembahasan tentang dua tunjangan penting. Yang pertama itu adalah TPG triwulan ketiga ya dan tambahan TPG 100%. Nah, status per tanggal 27 Oktober 2025 itu TPG triwulan ketiga non ASN dan sebenarnya ASN itu sudah mulai cair ya atau sudah banyak lah yang dicairkan meskipun belum semuanya terrealisasi. Nah, kenapa demikian? Nah, karena memang masih banyak juga guru-guru yang saya lihat itu masih bertahan di kode 07, kode 08, ada yang masih kode 016, bahkan yang triwulan 1 dan triwulan 2-nya itu tidak dicairkan sampai detik ini ya, sampai saya buat video ini tanggal 28 ini. Nah, itu masih banyak kasus-kasus yang semacam itu. Nah, artinya ini bisa saja menjadi seharusnya menjadi pembelajaran ya buat Dirjen GTK, kemudian Mendikdasmen maupun Menteri Keuangan, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa pencairan itu tidak terjadi secara serentak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu, kenapa pencairan itu harus per triwulan, kenapa tidak seperti per bulan, seperti yang dilakukan oleh guru-guru di bawah naungan Menteri Agama, gitu. Karena kita ketahui bahwa kebutuhan hidup itu tidak butuh triwulan, tapi butuh tiap hari. Nah, sehingga guru-guru itu menginginkan bahwa pencairannya itu dilakukan secara serentak dan dilakukan setiap bulan serta tidak memakan waktu yang cukup lama ya atau tidak memerlukan juga pemberkasan yang begitu banyak. Nah, ini harus menjadi pembelajaran ya buat para pemimpin bahwa sistem birokrasi di Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja, sehingga yang seringkali menjadi dirugikan itu adalah teman-teman guru. Nah, salah satu contohnya adalah pencairan tunjangan sertifikasi guru yang sepertinya akan terjadi pada periode Oktober ini sampai berakhir ya, kemudian mungkin akan lanjut ke November gitu. Padahal kalau kita lihat di Juknis pencairan tunjangan sertifikasi guru itu untuk yang triwulan ketiga semestinya terjadinya di bulan September ya, tetapi mundur ya hampir Oktober. Kemudian untuk yang triwulan keempat itu adalah semestinya November. Nah, dengan demikian info yang saya dapatkan untuk yang triwulan keempat itu tidak lagi dibutuhkan SKTP dan lain sebagainya Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ya, dan langsung akan dicairkan. Jadi semoga itu benar-benar info yang valid ya yang saya dapatkan. Saya hanya cuma memberitahukan informasi ini dari info GTK Bapak Ibu. Kalaupun tidak dibutuhkan untuk SKTP di pencairan triwulan keempat, maka seharusnya di bulan November ini, mungkin di minggu ketiga bulan November itu harus sudah dicairkan. Nah, untuk tambahan TPG 100% itu belum ada pencairan masif karena memang harus menunggu Bapak Ibu guru ya. Nah, kenapa saya bilang menunggu? Karena mengacu kepada pencairan di tahun 2023 dan 2024 yang terjadi di akhir tahun. Jadi
belum belum akan terjadi di bulan November ini. Kalaupun ada akan terjadi, yaitu suatu kemajuan besar ya, lonjakan besar yang dilakukan oleh pemerintah, artinya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Tapi kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya terjadi di bulan Desember, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang saya ambilkan di kolom komentar pencairan tanggal 27 Oktober ya. Jadi ada yang di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur itu baru saja cair di tanggal 27 Oktober ya. Jadi siang. Jadi kenapa saya buat video ini siang juga ya. Kemudian saya upload karena memang saya menunggu informasi seperti ini dulu ya. Meskipun sebenarnya ada informasi yang didapatkan dari sebelumnya. Kemudian yang di Situbondo juga cair jam 11 siang gitu ya. Dan Sidoarjo itu hanya sebagian di tanggal 27 itu. Jadi masih ada sebagian yang belum dicairkan. Tapi kalau saya lihat yang lain itu sepertinya untuk kota-kota besar itu kemungkinan terakhir ya. Karena ada yang di Jakarta belum cair, yang di Surabaya, kemudian yang di Semarang, di Jogja itu kebanyakan belum cair. Jadi ini asumsi saya saja bahwa kemungkinan besar kalau yang kota-kota besar itu terakhir. Nah, saya juga tidak tahu ya, tapi mudah-mudahan per tanggal 28 Oktober ini Bapak Ibu guru sudah bisa menerima tunjangan profesi gurunya yang triwulan ketiga bagi yang belum cair ya. Dan yang kodenya masih 16, sudah 1 bulan itu belum berubah, dan yang SKTP-nya sudah terbit. Ada yang SKTP-nya terbit tanggal 15 Oktober. Nah, itu Bapak Ibu guru bisa menunggunya 7 hingga 10 hari kerja ya untuk pencairan. Itu kemarin saya analisis ya. Saya analisis mulai dari triwulan 1, triwulan 2, kemudian triwulan ketiga itu saya mencoba menganalisis berapa lama sebenarnya teman-teman guru itu menerima tunjangan sertifikasi gurunya setelah SKTP-nya terbit. Nah, itu saya analisis, ternyata saya mendapatkan kesimpulan bahwa 7 hingga 10 hari kerja setelah SKTP terbit baru Bapak Ibu guru akan mendapatkan tunjangan sertifikasinya. Tapi itu analisis saya saja. Nah, semoga bisa lebih cepat untuk yang sekarang ini. Karena analisis saya itu saya kumpulkan mulai dari triwulan 1 hingga triwulan ketiga gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu juga dapatkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat di triwulan ketiga di tanggal 28 ini, silakan Bapak Ibu guru untuk bisa meninggalkan di kolom komentar. Nah, selanjutnya itu adalah tambahan TPG 100% itu dicairkan oleh pemerintah daerah, bukan dari pemerintah pusat, karena anggarannya itu sebenarnya dari APBN, tapi ditransfer ke daerah. Itu berbeda dengan yang TPG triwulanan itu Bapak Ibu guru. Nah, penerimanya itu hanya guru ASN yang bersertifikat, tetapi tidak menerima tukin. Sedangkan untuk guru-guru non-ASN itu tidak menerima karena regulasi THR dan gaji ke-13 itu hanya untuk ASN. Nah, tidak semua daerah ini menerima transfer, itu tergantung dari kebijakan dan usulan daerahnya Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru, kalau mau lebih gampangnya itu bisa melihat surat yang diedarkan tanggal 24 September itu, apakah Bapak Ibu guru daerahnya termasuk di dalam list tersebut. Nah, meskipun masuk di dalam list tersebut, Bapak Ibu guru juga harus melihat apakah Bapak Ibu guru itu penerima tukin atau tidak. Nah, kalau penerima tukin pasti tidak akan mendapatkan tambahan 100% tersebut. Nah, ini alur dan anggaran pencairannya jadi agak lumayan rigid ya, karena anggaran dari APBN kemudian ditransfer ke daerah, kemudian Pemda itu akan mentransfernya ke guru. Nah, secara sederhananya seperti ini, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Nah, sehingga daerah itu wajib mengirim data penerima dan anggaran ke Kementerian Keuangan. Baru kecepatan pencairan ini tergantung pada kelengkapan administrasi daerah. Jadi kalau administrasi daerahnya itu lebih lengkap, maka prosesnya akan lebih cepat. Nah, pola di tahun 2024 itu menunjukkan kemungkinan pencairan di akhir tahun. Nah, sehingga di 2025 ini juga akan terjadi kemungkinan besar di akhir tahun juga. Nah, untuk TPG triwulan ketiga, itu yang tanggal 24 ya, tanggal 17 hingga tanggal 24 itu, terutama sampai tanggal 23 itu non-ASN yang lebih banyak menerima. Karena ASN itu sudah banyak menerima di tanggal 1 hingga tanggal 7 Oktober.
Kemudian ASN itu baru lebih banyak menerima itu di tanggal 24 ya, sampai 27 karena 25, 26 itu adalah hari Sabtu dan Minggu. Tidak ada pencairan untuk hari libur ya Bapak Ibu guru ya. Nah, langkah praktis bagi guru-guru ini adalah Bapak Ibu bisa mengecek sebenarnya kelayakan ASN bersertifikat dan tidak penerima TPP ataupun tukin untuk pencairan tunjangan tambahan 100% itu. Pastikan data di data Dapodik dan Ibu GTK itu valid ya. Sama Bapak Ibu guru bisa mengecek informasi resmi dari Dinas Pendidikan dan BKD, serta bisa memahami bahwa proses transfer itu mengikuti jadwal kerja pemerintah. Nah, kesimpulannya bahwa tambahan TPG 100% itu adalah komponen dari THR dan gaji ke-13. Penerimanya itu adalah guru ASN bersertifikat yang tidak menerima TPP ataupun tukin. Nah, proses pencairan ini butuh waktu karena melibatkan pusat hingga daerah. Untuk perkiraannya itu akhir tahun 2025. Sedangkan TPG triwulan ketiga non-ASN itu sudah banyak yang cair ya, begitupun juga dengan ASN, tetapi belum begitu merata gitu ya di beberapa daerah. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.